Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rima Alfiana dengan NIM 24810101090. Di sini saya akan membacakan kitab Ta'limut Ta'lim pada pertemuan kedua, dan saya akan menjelaskan maksud dari fasal yang akan saya baca, dan juga saya akan menjelaskan i'rab. Langsung saja. Faslun 1, fasal fi niyati, tentang niat, fi halit ta'alum, pada waktu belajar. Summa, kemudian, labudda, semestinya, lahu, bagi pelajar, minan niyati, dari adanya niat, fi zamanit ta'alumil ilmi, pada waktu belajar ilmu. Idin niyatu, karena niat itu, hiya, adalah al-aslu, pokok, fi jami'il akhwali, dalam segala hal. Liqaulihi alaihi salatu wasallam, karena ada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama, hanyalah, al-a'malu, perbuatan baik itu, bin niyati, dengan niat. Hadisu sahih, adalah hadis sahih. Wa an Rasulillah, dan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kam, banyak sekali, min amali, dari perbuatan, yatasawwaru, menyerupai, bisuratil a'mali dunya, seperti bentuk perbuatan dunia, wa yathiru, tapi menjadi, bi husnin niyati, dengan baiknya niat, min a'malil akhirah, menjadi amal-amal akhirah. Wa kam, dan banyak sekali, min amali yatasawwara, dari perbuatan yang terbentuk, bisuratil a'malil akhirah, dengan perbuatan amal-amal akhirah. Thumma, kemudian, yathiru, menjadi, min a'mali dunya, amal-amal dunia, bisu'id niyati, karena jeleknya niat. Wa yambaghi, oleh karena itu, ayyanwiya, dan semestinya hendaklah berniat, al-muta'allim, pelajar, bitolabil ilmi, dalam mencari ilmu itu, ridallahi ta'ala, keridhaan Allah ta'ala, wa dharul akhirah, dan berharap keselamatan di akhirat, wa izalatal jahli, dan berniat untuk menghilangkan kebodohan, an nafsihi, dari dirinya, wa an syairil juhali, dan dari semua orang-orang yang bodoh, wa ikhya ad-dini, dan berniat untuk menghidupkan agama, wa ibqa'al Islam, dan melestarikan Islam. Fa inna baqa'al Islam, karena sesungguhnya kelestarian Islam, bil ilmi, hanya dengan ilmu, wala yasikhun, dan tidak sah, az-zuhdu, zuhud, wa taqwa, dan ketaatan, ma'al jahli, serta adanya kebodohan. Wa ansyada syaikhu, dan telah menafsirkan guru besar, al-imamu, pemimpin, al-ajalu, yang mulia, Burhanuddin, yaitu Burhanuddin sahibul hidayah, syi'run, sebuah syair, li ba'dihim, untuk kebahagiaan mereka. Fasadun, kehancuran, fasadun kabirun, kehancuran yang besar, alimun, seorang alim, mutahaddiku, yang cuek, wa akbaru, dan lebih besar, minhu, dari alim itu, jahilun, orang bodoh, mutanafiku, yang hobi ibadah. Humma, kedua orang ini, fitnatun, adalah fitnah, fil alamina, di dunia, adimatun, yang besar, liman, bagi orang, bihima, yang kepada keduanya, fi dinihi, tentang agamanya, yatamassaku, berpegang teguh, wayanwi, dan hendaklah berniat belajar, bihi, dengan mencari ilmu itu, asyukra, untuk bersyukur, ala ni'matil akli, atas nikmat akal yang dianugerahkan Allah kepada kita, wasihatil badani, dan sehatnya badan, wala yanwiya, dan janganlah berniat belajar, bihi, dengan mencari ilmu itu, ilaihi, kepada dia, ikbalan nasi, supaya orang-orang menghadap, wala, dan jangan, al-istijlaba, untuk menarik, khutamid dunya, harta dunia, wal karamata, dan jangan berniat untuk mendapatkan kehormatan, inda sultani, dari penguasa, wa ghairihi, dan selainnya. Qala Muhammad, berkata Muhammad bin Hasan rahimahu wa ta'ala, semoga Allah merahmatinya, laukanan nasu, seandainya manusia, kulluhum, semuanya, abidi, hamba-hamba sahayaku, la a'taqtuhum, sungguh aku akan membebaskan mereka, Watabarra'tu, dan saya akan bebas, an walaihim, dari wala mereka, waman, dan siapa saja, wajada, yang telah merasakan, lazat
ilmi, kelezatan ilmu, wal amali, dan kelezatan beramal, bihi, dengan ilmu, ulama, maka akan berkurang yarghabu, keinginannya, fima, pada sesuatu, indan nasi, yang ada pada manusia. Angsyadana, telah menasihatkan kepada kami, asyikhu, guru, al-imamu, imam, al-ajalu, yang mulia, al-ustadun, ustad, Qiwamuddin, yaitu Qiwamuddin Hamad bin Ibrahim, putra Ibrahim, ibni Ismail, putra Ismail, as-Safaril Ansari, dari daerah Ansar. Imla'un li Abi Hanifah, sambil mengimlakan kepada Abu Hanifah rahimahu wa ta'ala, semoga Allah merahmatinya. Si'run, sebuah syair. Man, siapa saja, talabal ilmi, yang mencari ilmu, lil ma'adi, untuk bekal mati, faza, maka beruntunglah dia, bifadlin, yang karunia, minar rasyadi, dan zat yang maha pembimbing, faya, para pencari ilmu, li khusrani, sungguh kerugian, talibin, linaili fadlin, untuk meraih keutamaan, minal ibadi, dari sesama manusia. Allahumma, ya Allah, illa, kecuali, ida, apabila, tolaba, mencari pelajar, al-jaha, derajat, lil amri, untuk memerintah, bil ma'rufin, kepada yang baik, wan nahyi, dan mencegah, anil munkari, dari kemungkaran, wa tawfidil haqi, dan supaya dia bisa melaksanakan kebenaran, wa i'zaziddin, dan memuliakan agama, la li nafsihi, bukan untuk dirinya, wa hawahu, dan nafsunya, faya juzu, maka boleh, dzalika, tujuan begitu, biqadri ma, dan seukuran sesuatu, yuqimu, yang bisa menegakkan, bihi, yang sesuatu itu, al-amra bil ma'rufi, kepada amal ma'ruf, wan naghya, dan mencegah, anil munkari, dari kemungkaran, wa yanbaghi, dan semestinya, li talabil ilmi, bagi pencari ilmu, ayat tafakaru, untuk selain berfikir, fi dhalika, untuk hal itu, fa innahu, karena sesungguhnya pelajar, yata'allamu, mempelajari, al-ilmu, kepada ilmu, bijukhdin, dengan kepayahan, kasirun, yang besar, fala yasrifuhu, maka tidak akan mengganggunya kepada kita, illa dunya, kepada dunia, al-khaqirati, yang hina, al-qalilati, yang kecil, al-faniyati, yang cepat hancur. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pasal yang tadi saya sudah bacakan, yaitu pasal 2, niat di waktu belajar. Sebelum belajar, kita wajib berniat. Nah, karena sebab niat itu menjadi pokok dari segala hal. Dan sebagaimana sabda Nabi SAW, sesungguhnya amal-amal perbuatan itu terserah niatnya. Hadis sahih. Dan dari beliau pula diriwayatkan sebuah hadis, banyak amal perbuatan yang terbentuk amal dunia, lalu menjadi amal akhirat, yang karena buruk niatnya maka menjadi amal dunia. Di waktu belajar, hendaklah berniat mencari ridha Allah, kebahagiaan akhirat, memerangi kebodohan sendiri dan segenap kaum bodoh, mengembangkan agama dan melanggengkan Islam, sebab kelanggengan Islam itu harus diwujudkan dengan ilmu. Asy-Syekhul Imam Al-Ajal Burhanuddin Syahibul Hidayah menyanyikan syair gubahan sebagian ulama. Hancur lebur orang alim tak teratur, lebih lebur bila si jahil ibadah ngawur. Keduanya menjadi fitnah menimpa ganas di dunia, atas yang mengikutinya sebagai dasar peri agama. Dengan belajar pula, hendaklah diniati untuk mensyukuri kenikmatan akal dan badan yang sehat. Belajar jangan diniatkan untuk mencari pengaruh, kenikmatan dunia, atau kehormatan di depan sultan dan penguasa-penguasa lain. Muhammad Ibnu Hasan berucap, andaikan seluruh manusia itu menjadi budak belianku, niscaya aku merdekakan seluruhnya dan bebaskan dari kekuasaanku. Kemudian Syekhul Al-Imam Al-Ajal Al-Ustad Qiwamuddin Hamad bin Ibrahim bin Ismail As-Safar Al-Ansyari membacakan kami syiar imla Abu Hanifah.
Siapa saja gerangan menuntut ilmu untuk hari kemudian, untuklah dapat keutamaan. Anugerah Allah petunjuk jalan Allah saja merugi, petunjuk ilmu dan suci hanya buat sesuap nasi dari hamba ilahi. Tetapi jikalau dalam meraih keagungan itu demi amar ma'ruf nahi mungkar, memperjuangkan kebenaran dan meluhurkan agama bukan untuk keperluan hawa nafsu sendiri, maka diperbolehkan sejauh batas setelah dapat menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar tersebut. Penuntut ilmu hendaklah memperhatikan apa yang tersebut di atas. Nah, ia telah mengatasi kepayahan yang cukup banyak. Maka jangan sampai ilmu yang telah ia peroleh itu digunakan sarana bendahara duniawi yang hina, sedikit nilainya dan segera hancur ini. Orang berilmu itu hendaklah jangan membuat dirinya sendiri menjadi hina lantaran tamak terhadap sesuatu yang tidak semestinya. Jangan sampai terjerumus ke dalam lembah kehinaan ilmu dan ahli ilmu. Ia supaya berbuat tawadu atau sikap tengah-tengah antara sombong dan kecil hati, berbuat ifah yang keterangan lebih jauhnya bisa kita dapati dalam kitab akhlak ini. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai i'rab. Pengertian i'rab ini sendiri dibagi menjadi dua bagian, secara bahasa dan secara istilah. Secara bahasa, i'rab adalah penjelasan atau penerangan. Nah, sedangkan menurut istilah, i'rab adalah perubahan yang terjadi pada akhir kata atau kalimat, secara lafal ataupun karena perbedaan amil yang masuk atau mempengaruhi kata tersebut. Nah, dalam ilmu nahwu ini, bab i'rab menjadi sangat penting, bahkan boleh dibilang ini jantungnya ilmu nahwu. Jadi, jika sudah menguasai bab i'rab berarti sudah menguasai dasar ilmu nahwu dengan baik dan sudah dapat mencoba untuk membaca kitab gundul atau kitab yang tanpa harokat atau yang kita sering sebut itu kitab kuning. I'rab adalah i'rab sendiri adalah perubahan atau cara baca di akhir katanya karena perbedaan amil yang memasukinya. Baik secara lafad, nampak jelas perubahannya yaitu dengan adanya harokat dhammah, fathah, kasrah, dan sukun. Nah, dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa i'rab adalah perubahan cara membaca akhir huruf pada suatu kata yang tergantung pada amil yang memasukinya. Nah, inti dari i'rab adalah perubahan di akhir kata, baik itu dibaca dhammah dalam keadaan rafa, dibaca fathah dalam keadaan nasab, dibaca kasrah dalam keadaan jer, atau dibaca sukun dalam keadaan jazm. Amil sendiri yaitu adalah suatu penyebab bisa berupa huruf, keadaan, dan sifat yang membuat kata yang terkena amil ini harus dibaca rofa atau dengan domah, nasab dengan fathah, jer dengan kasroh, atau jazm dengan sukun. Nah, terdapat 4 pembagian i'rab dan tanda-tandanya yaitu yang pertama rofa, yaitu i'rab yang ditandai oleh domah dan penggantinya yaitu wawu, alif, dan nun. Tanda-tanda i'rab rofa yaitu yang pertama harokat domah, terdapat pada isim mufrad, jamak ta'sir, jamak muannas salim, dan fi'il mudhari. Yang kedua huruf wawu, terdapat pada jamak mudzakkar dan asmaul hamsah. Kemudian yang ketiga ada huruf alif, terdapat pada isim tasniyah. Yang keempat ada huruf nun yang terdapat pada fi'il mudhari yang bertemu dengan dhamir sya'an, yakni alif tasniyah, wawu jamak, dan ya muannas. Kemudian pembagian i'rab yang kedua yaitu ada nasab. Ya, nasab yaitu i'rab yang ditandai oleh fathah dan penggantinya yaitu alif, kasrah, dan ya yang dan membuang nun. Tanda-tanda i'rab nasab yaitu yang pertama harokat fathah, terdapat pada isim mufrad, jamak taksir, dan fi'il mudhari. Yang kedua huruf alif, terdapat pada asmaul khamsah. Yang ketiga harokat kasrah, terdapat pada jamak muannas salim. Kemudian yang keempat yaitu huruf ya, terdapat pada jamak mudzakkar dan isim al-tasniyah.
Kemudian yang kelima ada hasfun nun, yaitu membuang huruf nun, terdapat pada af'alul khamsah. Pembagian i'rab yang ketiga yaitu ada khafad, yaitu i'rab yang ditandai oleh kasrah dan penggantinya ya dan fathah. Tanda-tanda i'rab jer yaitu harokat kasrah terdapat pada isim mufrad yang munsharif, jamak muannas salim dan jamak taksir. Yang kedua ada huruf ya yang terdapat pada asmaul khamsah, isim tasniyah dan jamak mudzakkar. Kemudian yang ketiga ada huruf fathah. Nah, ciri ini khusus bertempat pada isim ghairu munsharif. Kemudian pembagian i'rab yang terakhir yaitu ada jazm, yaitu i'rab yang ditandai oleh sukun dan membuang huruf. Dan tanda-tanda i'rab jazm yaitu yang pertama ada sukun. Nah, terdapat pada fi'il mudhari yaitu sahih huruf akhirnya. Yang kedua ada hadfu, yaitu membuang. Ada dua macam yaitu hadfu huruf ilat dan hadfu huruf nun, dan berada dalam dua bagian yaitu fi'il mudhari yang mu'tal akhir dan af'alul khamsah. Nah, sekian penjelasan dari saya, kurang dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.